Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Dewi Sabrina. Saya di sini akan membahas terkait materi Pancasila dan pokok bahasan materi yang akan saya bahas mulai dari pengertian Pancasila, Pancasila sebagai filsafat negara, sejarah singkat tentang lahirnya Pancasila, urgensi pendidikan Pancasila secara filosofis dan sosiologis, serta Pancasila sebagai ideologi negara dan sebagai sistem etika politik. Apa sih pengertian Pancasila itu? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya lima dan sila artinya dasar, asas atau prinsip. Jadi Pancasila berarti lima dasar. Kelima dasar tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Filsafat di sini artinya nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, saya akan membahas secara singkat terkait sejarah lahirnya Pancasila. Perlu kita ketahui bahwa perumusan Pancasila pertama kali diusulkan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945 dalam sidang BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April dengan jumlah anggota 60 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada. Setelah dilantik pada 29 Mei 1945, dimulailah sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Menurut catatan sejarah, sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Muhyamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Supomo. Keempat tokoh ini menampilkan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima butir gagasan ini diberi oleh Soekarno dengan nama Pancasila. Soekarno juga mengusulkan jika peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga menawarkan angka 1, yaitu Eka Sila yang berisi asas gotong royong. Dalam sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Pada alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal Piagam Jakarta ini kemudian hari dijadikan pembukaan UUD 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini. Dan karena situasi politik yang berubah, Piagam Jakarta akhirnya tidak dibacakan pada 17 Agustus 1945. Seiring berjalannya waktu, akhirnya dikeluarkan salah satu putusan penting yang dihasilkan, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. Rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 yang telah disahkan PPKI sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang disahkan PPKI berbeda dengan rumusan Pancasila yang
termaktub dalam Piagam Jakarta. Mengapa demikian? Karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah Yang Maha Esa. Mengapa demikian? Karena di Indonesia tidak hanya ada satu agama tetapi mempunyai keberagaman agama, dan untuk itu diganti ketuhanan Yang Maha Esa agar lebih mendominasi tanpa pilih kasih. Akhirnya Pancasila dinyatakan secara sah dan resmi menjadi dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945. Mengingat munculnya permasalahan yang mendera Indonesia mulai dari masalah kesadaran perpajakan, korupsi, lingkungan, disintegrasi bangsa, dekadensi moral, narkoba, penegakan hukum yang berkeadilan, dan terakhir masalah terorisme, memperlihatkan bahwa telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan memperhatikan masalah seperti yang telah disebutkan, maka pendidikan Pancasila sangat penting untuk diajarkan pada berbagai jenjang pendidikan. Ada 2 urgensi dalam pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama, urgensi secara filosofis, yaitu untuk membangun dan mempertahankan nasional karakter. Proses pembentukan karakter dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, urgensi secara sosiologis, yaitu tergerusnya semangat kebangsaan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Apabila pendidikan Pancasila dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya Pancasila secara konsisten, baik itu oleh warga negara, oknum aparatur maupun pemimpin bangsa di kemudian hari dapat diminimalkan. Pancasila sebagai ideologi negara, artinya Pancasila adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita yang secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu alasan Pancasila dipilih menjadi dasar negara Indonesia karena berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa dan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya registrasi kepribadian sendiri, tetapi juga pemberi arah bagi masa depan bangsa. Pancasila juga sebagai sistem etika politik yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya, karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aktualisasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya sebagai seorang mahasiswa, aksi saya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan bernegara, yaitu tentunya saya akan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur Pancasila. Salah satunya dalam hal toleransi antar umat beragama untuk mempererat tali persaudaraan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.